Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah basis data. Untuk kali ini kita membahas terkait normalisasi data. Oke, kita coba membahas terkait teori-teorinya ya, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah eh, latihan untuk membuat tabel universal dari nota ya atau struk pembelian. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait konseptualnya atau teori-teorinya yang ada di basis data. Nah, oke. Nah, yang akan kita bahas, kita kenalkan dulu terkait tipe-tipe key yang akan kita gunakan. Jadi, yang akan kita bahas nanti akan ada istilah primary key, foreign key, candidate key, super key, dan composite key. Jadi di database itu kita butuh cara untuk membedakan setiap data, sehingga di sini muncul berbagai jenis key. Nah, mungkin yang sering kita dengar dan kita bahas sebelumnya itu adalah primary key dan foreign key. Oke, kita bahas um, terkait definisinya ya, terkait primary key. Primary key itu sebenarnya apa? Primary key itu adalah identitas utama data. Jadi, primary key itu adalah kolom yang digunakan untuk mengenali setiap baris secara unik. Jadi, primary key itu tidak boleh sama dengan kolom yang lain. Dan primary key itu tidak boleh null. Nah, jadi um, ini contohnya yang ada ini yang di sini adalah student key atau kalau di kita itu adalah NPM. Nah, NPM itu adalah primary key sejak apa namanya waktu dibuat itu adalah primary key. Nah, contohnya NPM gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya nah ini contohnya, student ID ini adalah primary key. Student ID-nya misalkan 101, 102, ini student ID-nya ini adalah primary key. Nah, sedangkan untuk name, age, ini adalah kolom yang lain yang bukan primary key. Kalau misalkan nama gitu ya, nama nama James, nah itu kan akan ada kemungkinan nama James itu tuh enggak cuma satu saja. Contoh, nah saya dosennya Siti gitu. Nah, jadi kalau misalkan digunakan sebagai primary key, misalkan first name menggunakan primary key Siti gitu. Nah, itu nggak bisa digunakan karena Siti itu nggak unik atau maksudnya akan muncul nama Siti untuk data berikutnya. Apalagi misalkan untuk kolom umur atau age. Nah, ini kan misalkan rata-rata teman-teman di usia yang sama, misalkan 18, 17, 19, 20. Nah, itu akan ada banyak mahasiswa dengan usia yang sama, sehingga kalau umur itu tidak bisa digunakan sebagai apa namanya primary key. Oke, kita bahas yang berikutnya yaitu foreign key. Nah, foreign key itu digunakan sebagai penghubung antar tabel. Nah, jadi foreign key itu adalah kolom yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Kalau misalkan digambarkan, kalau misalkan teman-teman lihat, itu ada garisnya. Nah, itu sebenarnya maksudnya antara tabel A dengan tabel B itu berelasi. Nah, apa sih kalau misalkan di tabel itu yang mengidentifikasikan relasi tersebut itu apa? Yaitu adalah foreign key. Jadi foreign key itu maksudnya primary key dari tabel yang lain itu kita kita gunakan di tabel misal contohnya gitu ya. Ada tabel mahasiswa sama tabel KRS. Nah, ini teman-teman mengambil mata kuliah gitu kan ya, tabel KRS. Nah,
primary key yang kita sebutkan tadi ya, misalkan NPM atau student ID tadi, itu adalah primary key. Nah, itu akan digunakan di tabel KRS, di mana kolom NPM atau student ID itu dipinjam sebagai foreign key dari tabel KRS. Nah, sedangkan tabel KRS itu mempunyai primary key sendiri. Contohnya misalkan ID KRS. Nah, primary key dari tabel KRS itu adalah ID KRS, sedangkan foreign key dari tabel KRS itu adalah NIM. Nah, kenapa mengapa jadi foreign key tabel kolom NPM tersebut? Karena NPM itu adalah primary key dari tabel mahasiswa. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, nah ini contohnya. Nah, ini digambar di sini. Ini adalah tabel KRS ya. Ini adalah tabel KRS. Student ID ini adalah menjadi foreign key dari tabel KRS. Sedangkan student ID ini akan menjadi primary key dari tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita bahas terkait candidate key. Nah, ini apa sih candidate key? Itu dengan istilah sederhana ini adalah calon, tanda kutipnya calon primary key. Jadi candidate key ini adalah semua kolom yang kemungkinan bisa menjadi primary key. Nah, tapi nanti hanya dipilih satu. Nah, ini kan teman-teman beberapa minggu yang lalu, masih ingat kan waktu membuat unnormalized table atau tabel universal. Nah, itu nanti akan kita pilih, ada yang namanya candidate key. Nah, itu adalah kolom-kolom yang memungkinkan untuk menjadi primary key. Nah, itu nanti akan kita pilih salah satu. Nah, ini kalau dari slide, Kalau dari slide ini contohnya, nah ini ada employee ID, ada email, ada name. Nah, NIM atau NPM itu, nah ini adalah kalau dari studi kasus mahasiswa, NPM teman-teman itu kan unik gitu kan ya, apalagi juga email yang diberikan sama OPN itu kan ada @student.upnjatim.ac.id. Nah, itu kan juga unik. Jadi keduanya itu bisa menjadi candidate key. Nah, tapi nanti akan jadi satu saja yang dipilih untuk menjadi primary key. Oke, jadi sederhananya candidate key itu adalah kandidat yang layak untuk dijadikan primary key. Jadi nggak semuanya ya, tapi yang memungkinkan untuk kedepannya akan menjadi primary key. Oke, berikutnya adalah super key. Nah, ini kita bahas dulu karena untuk masuk ke apa namanya 1 NF, 2 NF, 3 NF atau NF itu normalized form gitu ya. Nanti kita akan menggunakan istilah-istilah key ya tadi ya key yang foreign key, primary key, candidate key, super key. Nah, ini akan sering kita gunakan sehingga di video ini saya jelaskan satu persatu yang terkait istilah-istilah key yang akan kita gunakan. Oke, nah sekarang terkait super key. Nah, ini apa sih super key? Nah, ini super key itu adalah semua kombinasi yang tetap unik. Nah, ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang di sini kita adalah kombinasi gitu kan ya. Jadi kurang lebih apa itu super key? Super key itu adalah kombinasi kolom yang tetap bisa mengidentifikasi data secara unik. Jadi meskipun berlebihan gitu. Nah, kalau di sini contohnya seperti yang digambarkan, kalau misalkan menggunakan studi kasus mahasiswa ya. Nah, ini contohnya. NIM, NPM, email. Nah, ada kolom lagi nama ya. Kita gunakan yang
Kita gunakan yang kita ambil dari slide yang sebelumnya. Nah, ini misalkan contohnya ada NPM, email, sama nama, misalkan. Yang bisa jadi super key, yang pertama adalah NPM. Nah, karena NPM unik gitu ya, super key. Nah, ini kita gunakan contoh yang di candidate key ya, tapi kita sekarang membahas terkait super key karena yang di slide ini um, menggunakan studi kasus yang lain. Jadi yang kita agar konsisten, kita menggunakan yang mahasiswa ya, terkait mahasiswa, biar teman-teman relate gitu ya. Nah, uh, untuk yang jadi super key, yang bisa jadi super key itu adalah NPM, email. Nah, kalau misalkan nama, misalkan kita pakai yang contoh tabel ini ya, nama, apakah bisa jadi super key? Kalau nama saja itu tidak bisa menjadi super key. Nah, tapi kalau dikombinasikan dengan NPM, nah itu akan bisa jadi super key. Jadi kalau kombinasi NPM dan nama, jadi kombinasinya ya, jadi itu jadi satu, itu adalah super key. Nah, bisa juga kombinasi antara NPM dan email. Bisa enggak? Bisa. Jadi itu adalah super key. Nah, makanya kenapa disebut super key gitu. Kalau satu, misalkan NPM, email, itu kan uh, akan menjadi istilah primary key gitu kan ya. Nah, sekarang ini ada dua kolom yang menjadi kunci. Nah, ini adalah super key gitu. Jadi sehingga dengan istilah sederhana itu tambahan kolom lain yang kurang lebih akhirnya eh, apa ya, kelebihan kolom lain gitu. Nah, sehingga kurang lebihnya kalau bahasa sederhananya ya, bahasanya saya, super key itu kunci yang benar tapi kadang kebanyakan. Jadi kalau primary key itu kan cuma satu gitu, sedangkan kalau super key itu eh, kebanyakan gitu. Nah, sekarang composite key. Nah, composite key itu adalah gabungan beberapa kolom yang menjadi primary key. Penjelasan singkatnya itu composite key itu adalah primary key yang terdiri lebih dari satu kolom. Nah, mirip dengan yang super key tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan, nah ini kebetulan kasusnya juga uh, apa namanya perkuliahan ya. Ini ada contohnya, misalkan ada NPM sama kode MK, misalkan. Eh, kalau misalkan satu kolom saja itu tidak bisa. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan tabel KRS ya. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan NPM saja atau student ID saja, itu sebagai primary key, itu tidak bisa. Kalau kita ngomong KRS ya. Nah, sedangkan kalau misalkan course ID atau kode mata kuliah, kode mata kuliah itu digunakan sebagai primary key saja, itu tidak bisa. Sehingga kalau digabungkan dan harus digabungkan, itu adalah composite key. Jadi, kalau composite key itu satu kolom itu tidak cukup sehingga harus digabungkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sederhananya kalau yang sebelumnya ya terkait primary key itu di identitas utama, kalau foreign key itu penghubung antar tabel gitu. Kalau candidate key itu adalah uh, calon primary key, terus yang selanjutnya adalah super key. Super key ini semua yang unik gitu, termasuk yang berlebihan gitu kan ya. Nah, sedangkan composite key itu adalah primary key yang gabungan. Oke, nah sekarang kita bahas terkait normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Oke.